temen SMA bandel juga. Raja. Pun mau tahu gitu kan, pengen tahu nih, oh ternyata penerbangan sama Budut itu di era Pemuala. Capung masuk di 86 era Pemuala, ya kan? Apalagi nanti ada cerita mungkin antara SMA sama kita kan. 89 juga tuh. 89 itu udah punya tuh berapa kejadian rekor. Iya, sama SMA 1 tuh 89 juga. Iya, sama 89. Makanya namanya kan fans Budut Shop. 50.000 Budut One tuh. Keren juga nih. Keren nih. Ini banyak nih contohnya sebelah. Banyak. Mampir aja, kalau mampir kemana Om? Ke Kepu Dalam Gang 7 Mayoran. Mana masih sering ke sekolahan? Mana sih? Nggak sih. Banyak yang order. Hah? Banyak yang order. Lagi pandemi gini mah semua usaha lagi kurang. Oke, halo Buduter, kembali lagi di sini di channel YouTube I am Buduter. Ngobras kali ini bersama alumni tahun jebot, alumni tahun tua ini, ya, bersama Bang Usman Wala. Nih, dulu dipanggil siapa? Dulu sih Usman Ompong kenalnya. Karena gigi bener nggak ompong, cuman patah separuh. Oh, iya. Waktu SMP. Nah, Cuman dipanggil Usman Ompong kan. oke, alumni tahun berapa Om? Tahun benernya harusnya lulus 88. Nah, betah di sekolah. di sayang guru cuti, bener Oh, cuti. cuti. Iya, cuti. Kelas 2 jalan 5 bulan. Biasalah ribut sama guru kan. Wali kelas waktu itu kan. Guru gambar. Dikasih 0 rapot. Gue pikir ya gue udah bakal nggak naik kelas nih kan. Sampai orang tua gue panggil, mpok gue yang ngadep kan. Adik ibu kalau sampai naik kelas saya keluar ngajar dari sini, udah ngancem begitu ya kan. Ya jadi gue pikir gue nggak bakal naik kelas nih kan. Gue ngadep Pak Purba kan, Pak saya cuti deh, tahun depan saya nerusin lagi. Ya udah gitu ya udah. Oh, bisa lagi tuh. Bisa cuti. Cuti. Oh. Nah, jadi tahun berapa ya? Apa Lulusnya? lulusnya 89. 89. Jadi cuti setahun. Cuti setahun. Oke. Ngobrol bersama alumni STM 1 Jakarta tahun 89, Bang Usman Wala yang memiliki usaha kecil berupa clothingan yang dibilang custom ya, bisa custom dan merchandise yang berbau-bau budut. Sebelum masuk ke tentang usaha itu, kita ngobrol sedikit tentang sekolah, masa-masa sekolah. Tapi jangan yang serem-serem ya, yang lucu-lucu aja. Siap. Ya, serem-serem udah banyak. Nggak usah. Waktu dulu masuk budut itu ceritanya kayak gimana? Emang niat pengen sekolah situ, emang kayaknya sih lokasi emang deket ya dari sini. Ini rumah dari di sini udah lama kan? Udah lahir sini. Oh, Lahir sini. ayo coba cerita. Jadi gini, gue SMP itu apa namanya, daftar juga
ngisi formulir Hmm. SMA. SMA 1 bukan SMA lain. Dengerin dulu ya. Iya. Gue ini kan sampai dibeliin sama wali kelas waktu itu. Di SMP. Oh, formulirnya. Hmm. Akhirnya gue ngisi kan. Waktu itu SMA 30, SMA 68, SMA 1 semua top semua tuh. Iya. Ya kan? SMA 30 baru juara cerdas cermat tuh, tingkat SLTA. 68 kan top, SMA 1 juga top. Wali kelas gue lihat ya kan, man kamu ganti aja deh, saya beliin nih formulir ganti, jangan nih, kamu nggak bakalan dapet nih kalau ini. SMA semua gitu kan. SMA top semua. Ya, SMA pula. Akhirnya dia bilang, wah nggak usah bu, kalau gitu pilihan ibu dong, bukan pilihan saya. Iya. Bilang gitu kan saya yang mau sekolah bukan ibu. Udah biarin itu aja. Sampai di rumah malamnya mikir juga, iya kalau gue nggak dapet negeri SMA, babe kan cuma jualan kopi kan. Ya dah, coba deh. Ini STM ya, SMK 1 ya kan. Besok itu daftar, yang nerima Pak Stephen tuh. Kebetulan Pak Stephen kenal dari SMP, karena dia pelatih dulu kan, rajin atletik kan, juara atletik juga kan, juara lari dari SMP. Oh, itu juara lari. Juara lari 100-200 meter dulu. Dari Nggak lama Pak Stephen di situ. dulu pelatih juga, Terus? termasuk pelatih gue juga. Akhirnya udah mau masuk listrik, jurusan listrik. Kata Pak Stephen, kamu nilai segini 36 koma, kita nggak masuk listrik, udah bangunan aja. Ya udah serah bapak deh. Yang penting negeri. Iya. Udah kan, pas pengumuman lihat ke SMP kan, dulu ada nomor tuh, lihat, ih dapat SMA 30 kan, Ternyata. dapat. Terus ke STM kan, lihat lagi di atas tuh, di lapangan basket kan, dapat juga. Bingung dah tuh. Saya lapor kan ke ini kan, ke bokap kan, deh nih SMA dapat, STM dapat. Dia nanya, SMA di mana? SMA 30. Iya. Di mana tuh? Rawasari. Ya jauh deh, yang dekat aja lo macem-macem gitu kan. SMP kan 65 Pomar kan, Emang SMA bandel juga. raja. Pantet. Terus lanjut. Akhirnya tembus dah tuh. STM di mana tuh? Di Lapan Banteng. Ya, udah yang dekat aja situ, Lapan Banteng gitu. Biar langsung kerja juga ntar ke STM gitu. Ya udah, akhirnya bener gue pengen masuk SMA 30. Sebenarnya lebih jiwa ke SMA. Nah, karena ini bukan dari SMP terkenal kan palak ya, sampai STM berlanjut gitu. Karena kalau gue berpikir kalau SMA kan paro-paro, cowoknya saingannya dikit lah. Kalau STM kan laki semua ya kan. Oh, berpikir kayak gitu. Iya. Oh, mau saingannya nih kalau malak-malak nih dikit nih kalau di SMA. Iya. Kalau di SMA laki semua, Ya, mana yang jagoan gua mau, semua ya iya, kan. mana yang gua mau palakin nih. Makanya kan akhirnya babe suruh gitu, ya udah paksa kan masuk STM. Nah, itu bukannya karena masuk SMA itu karena pengen ngeliat, wih banyak ceweknya. Salah satunya. Emang SMP playboy? Ya lumayan lah playboy. Ya udah lanjut ke STM. Pas masuk itu gimana suasananya? Tapi udah tahu budut kan? Tahu. Nggak tahu.
STM-nya juga udah tahu modelnya kayak gimana. tahu Jadi nggak kaget-kaget amat. ya, nggak asing sih Budut menurut gue, Eh, ya kan, tempat main, hmm, lapangan banteng, eh, ya kan, dulu gak jualan koran di terminal kan, hmm. jadi nggak kaget lah sekolah SMP lewatnya situ kan. Olahraga kan lapangan banteng, akhirnya Ada telepon dari customer. SMS. Oh. Terus Ya udah, jalanin aja gitu. tapi emang kayaknya kalau ngelihat lebih lari ke SMA, tapi kayaknya tadinya nggak tertarik sama bulut ya, kecuali SMA. Iya, SM-nya enggak gitu. enggak, SMP enggak ketarik. Nah cerita jadi masuk di tahun berapa? 85. 85. 85. Suasana 85 di STM itu kayak gimana sih? Penatarannya, apanya, hari pertama itu gimana? Nah, Dan kita nggak masuk tuh. kebetulan waktu itu nggak ada apa ya, mapras lah, Nggak ada. dari kakak kelas nggak Nggak ada. ada. Lancar aja. Cuman P4 waktu itu seminggu. Cuman biasa, begitu masuk hari pertama setelah penataran P4 itu kakak kelas ke kelas Ngecerek. kecrek ya kan, kayak Wah. topi kayak gini. Akhirnya ke kelas gue kan, gue bilang kelas gue ntar urusan gue. Oh jadi maju nih buat kelasan gue, urusan gue. Nah terus kata abang kelas tuh gimana? Ya udah ntar tunggu gitu kan, tunggu di kantin tuh. Udah gue mintain di kelas, gue Setoran. store, gue tahu buat minum kan, Nah, buat beli minuman. Ya udah, tapi gue ikut minum ya. Tapi gue ikut minum deh. Anak kelas 2 kelas 3 tuh, nih anak kelas 1 nih tambeng juga gitu kan. Ya udah, minum sekali 2 kali. Akhirnya kelas gue tuh nggak dimintain, dilewatin. nggak pernah dimintain. Gue inisiatif sendiri aja. Iya nggak kepikiran, pinter juga ya pada saat istilahnya. Wah emang ya dasarnya ya SMP-nya udah tukang palak nih ya, daripada lu palakin satu-satu mending gue palakin dulu nih, gue ambil dulu nih, gue yang maju itu. Jadi megang nih kelas 1 nih. Iya, jadi ceritanya waktu baru masuk nih, habis penataran tuh, gue diem tuh, gue diem tapi ngawasin, diem di kelas nih, diem tapi ngawasin siapa nih yang ini gitu. Nah, waktu itu ada anak Jakarta Selatan, namanya Rudi kan. Wah, ada inilah, Tanang tenteng. kantong tenteng ya. Gue dimintain duit, gue kasih. Ntar lagi ketiga kali, udah minta duit, gue suruh beli rokok. Gue nggak mau dong. Dia ngotot kan, sama gue kan. Udah gue diri aja kan, depan kelas tuh, diri, gue pegang ininya, gue dorong ke papan bor, papan tulis, gue jedotin, jebret ya, gue hantam situ, buk, gue injak, jadi minta ampun kan Jera kan, langsung di situ gue bembeng, baru gue bembeng nih anaknya, mulai detik ini kelas ini gue yang pegang. Oh. Ada ceritanya itu sebelum yang lain ini. Iya. Kayaknya seru nih. Soalnya kita kan masuk di era 90-an, kita masuk di era 80-an. Nah, cerita-cerita yang ini yang mungkin jarang nih kita dapat gitu. Ya, terusnya suasana di sana ya kan, itu kan belum ada basis ya. Belum Ada basis. Belum. Nah itu kenakalan di sana pada saat STM di era 80-an sampai 89 itu apa nih? Kenakalannya ya
tetap kalau budut mah berantem. Tapi kan tos-tosan langsung selesai atau tetap ada dendam yang akhirnya muncul jadi rivalitas seumur hidup. Enggak. Jadi kalau dulu nih tahun 80-an ada hari perangnya, Hari perangnya ada. hari Sabtu. Ya hari Sabtu. Iya. Hari Sabtu. Cuman kita nggak sama musuh doang. Dulu STM gabung kan. Nggak pernah berantem tuh STM. Nah. Jadi gue masuk udah dapat warisan musuh. Oh sebenarnya udah ada. Ada. Apa itu dulu? Jadi 7 Gambir. sama 70. SMA tuh udah tuh dua itu doang. Udah. Dua itu doang. Captun? Captun 86 mulai ributnya. 86. Oh jadi pas ente kelas 2? Iya. Oh. Karena gue kelas 1 gue masih nongkrong di Captun. Oh. Belum ribut. Nah itu ceritanya gimana? Tahu nggak silsilahnya keteribut sama Captun? Kayaknya ini deh. Apa? Jadi anak Captun sama anak budut nih satu kampung lah, satu gang lah. Entah ini anak Captun apa anak budut gitu. Nggak mulai gitu. Ngadu ke temennya, ditantangin gitu sama anak Captun. Iya. Jadi Panas. panas kan. Mulai dari situ ribut. Itu mulainya anak STM-nya atau anak SMA-nya? STM lah. Oh anak SMA, anak Captunnya sama anak STM-nya yang satu gang itu. Tuh, mulai dari situ tuh mulai tuh partek-partekan gitu. Iya. Tahun 86 tuh. 86. Tapi Karena nggak- PPI 85 belum. Hmm. Gue masih ke Captun kok. Masih Kejadian paling gedenya di mana itu? apa? Ribut sama Captunnya. Ya sporadis aja nih, cegat sini. Misalnya di Jembatan Budi atau di kita ke sono nih Hotel Golden. Gitu. Oh di situ. Nyegatnya. Karena kan suka lewat situ kan. Nah, pernah kejadian juga. Dia kan kalau lewat nih pulang sekolah kita nyegat nih. Dia berhentiin tuh di lampu merah pelayaran yang Armabar, Iya. masukin ke Armabar, pulangnya diantar truk Armabar. Nah lama kan kesel kan, anak STM Iya. sering begitu kan sama Armabar. Akhirnya maju anak-anak ke Armabar. Tapi sama anak SMA 1 enggak? Enggak. Captun tuh sama anak SMA 1 enggak? Oh dia kalau ini karena nongkrongnya bareng di Ros kan di seberang dulu kan, seberang jembatan tuh ada warung Ros kan, buat minum juga tuh kan. Iya. Nah itu anak SMA 1 kan juga pulangnya di situ semua juga kan. Ya kalau dia turun berhenti ya Kena juga. kena juga. Dia kena bantalan dari kasus itu. Iya. Tapi kita nggak tahu tuh siapa orangnya yang itu yang awal mulanya kan kita kelas 2 gitu. Nggak tahu. Nggak tahu. Tatonya ada kejadian aja. Iya. Oh. Nah itu cerita tawuran awal di mana? Yang lucu-lucu aja. Enggak apa ya berjalan begitu aja atau Pokoknya kasusnya itu biasanya nggak nyerang-nyerangan, kasusnya itu lebih condongnya di PPI atau di kejadian Porsen ya? Enggak, enggak. Ya itu kalau setiap jadwal hari Sabtu, Ya nyekat aja. kalau ke Gambir kan dekat, kalau ke 70 anak mistiknya. Kalau 70 kan anak selatan lah yang ke Blok M. Oh, anak mistiknya udah mulai lah gitu kan. Gua kan juga malah seringnya mainnya di Blok M. Hmm. Pulang sekolah ke sono. Hmm. Tuh sama penerbangan tuh belum. Hmm. Sama kapal tuh belum ribut. Hmm. 89 baru Ribut. Itu kejadiannya? awal pertama STM tuh Hmm. ribut
sama kapal. Tahu sejarahnya? Jadi kelasan Wiwi tuh gak? Oh iya. Nah, si Ragil. Hmm. Gue kelas 3 tuh. Hmm. Nah, gue udah mau ujian nih, udah mulai inilah jarang kesana lah. Udah mulai jarang kelas kelayapan, mau fokus belajar kan gitu kan. Tadi kan gue sono terus. Kalau buka nih minuman, anak kapal lewat, saya duit. Oh. Nah ini Oh, ente ke Blok M? Blok M. Ngalong nih dari kemarin dari sekolah nih anak-anak. Lebih berapa? sering ke sono, ke Oh. Cengkareng sama Blok M. Banyak tuh nongkrong di Blok M. Banyak dulu di Blok M, banyak anak-anak. Oh, sama termasuk sama anak musiknya. Iya, pokoknya anak selatan aja. Pokoknya anak Pondok Aren, pokoknya yang ini ke situ Oh, aja. bicara selatan nih sebenarnya dulu belum ada era basis. Jadi Belum. anak selatan. Iya, pokoknya gitu. sebutnya selatan aja. Gue mah nggak ngurus ya kan. Pokoknya kan naik aja, gue minta duit juga. Kan naik metro gini, untuk Aren. Caranya yang mesti tahu. Iya. Makanya anak kapal juga nggak marah caranya. Nah, Yuk, tuangin aja segini nah, minuman. Bro, nah, minum Iya. dulu. Nah, minum nih, sodorin kan. iya, tambahin dong gitu. Udah minum, Nah. baru dia tambahin. Oh gitu. Karena kayak begitu. Lai, minum Lai. Dia Oh. minum, minta tambahan gitu. Oh, anak-anak muda tuh gitu tuh, nongkrongnya di jalur. Dulu Blok M kita nggak inget ya era apakah udah masuk jalur udah dibuat atau enggak? Enggak. Belum, Belum. Dulu Belum. nongkrong di mana? ya di halte atau di Hoya, Oh itu tempat nongkrong ya tuh. di mana, di area Melawainya atau areanya Melawai, Hoya enggak sebelah sini. CSW atau Blok M Plaza? Yang pokoknya dia dekat terminal juga. Hoya, itu tempat nongkrong tuh. Pururinya? Hah? Lapangan? Mabes bukan? Bukan. Udah masuk era kawasan Blok M? Iya, gitu. Gue dulu terkenal Hoya sama apa? Terus setiap Sabtu tuh nongkrong di Blok M? Gue setiap hari. Sono? Iya. Berapa orang kira-kira anak-anak selatan kalau diingat? Banyak lah. Banyak. Paling banyak tuh anak selatan dari dulu Budut. Oh, jejer aja gitu pas itu. Iya. Lalu ada anak sekolah ini tawarin, ayo nambahin gitu. Iya, gitu. Nah, kasusnya itu Yang ribut sama penerbangan. Jadi setelah gua nggak sono, ini kelasan Wiwi si Ragil, mungkin dia ya mau kayak gue gitu kan. Cuman cara mintanya nggak Nggak halus ya kan. Akhirnya melawan lah, mungkin dipukul tuh anak kapal. Akhirnya ngelawan, ditusuk nih sini ini kayak tespen Iya. lehernya. Penerbangan. Sama enggak si Ragil aja, Oh, si Ragil tusuk kayak tespen sini nih. Besoknya di kantin ngadu ke gue kan, Ragil tusuk nih. Wah, mas siapa anak kapal ya kan? Masalahnya kenapa? Minta duit kan gitu, buat minum. Udah kan itu kan hari Jumat, biasa nyerang kan, biasa perang kan Sabtu. iya. Gue nggak mau, gue bilang Senin. Kaget kan, kok Senin gitu kan? Kok Senin nggak biasa kan Senin? Mau gak? Kalau mau Senin, kalau nggak udah lah, ya udah. Nah hari Sabtunya gue panggilin tuh Jeger. jaga-jagarnya tuh, bicarain masalah itu, kita mau nyerang tapi hari Senin
ya anak selatan mana, udah deh bikin peta deh, Hmm. sekolahan penerbangan di mana, jalan apa kan gitu. Ntar kodenya apa, biasanya Tensoplas biasanya. Punya ketika capun juga begitu, pakai peta, pakai kode Tensoplas biasanya, di mana gitu. Ya. Nah pas hari Senin gue masuk lagi ke kelas-kelas tuh, dari kelas 1 ke kelas 3. Iya. Ntar pulang sekolah ke Banteng semua. Sebelum bel gue udah nungguin Bob di gerbang. Iya. Pas pulang banteng kan, ada yang ke Budi, mau kemana nih? Pulang kan gue udah bilang lo Banteng, balik Banteng semua kan. Itu sampai 5 bis sama 1, jadi 6 bis sama 1 ini bis tingkat ke Blok M semua. Bajak. Hah? Ngebajak bis. Naik itu dari Banteng. Iya, ngebajak Iya. juga. Ngebajak ngarahin ke sana. Iya, ngarahin ke sono. Pihak sekolah tahu tuh. Enggak. Akhirnya lanjut. Nah, sampai sono, sampai Blok M, ternyata banyak tentara sama polisi. Oh, itu lu udah nyampe dong. Bukan, dulu kan di Blok M banyak itu kaki 5 Oh, lagi digaruk-garukin. berantem. Oh, lagi ada kasus. Kaki 5 Hmm. antar pedagang. Hmm. Itu tentara banyak. Turun dari Ratu Plaza juga, polisi udah curiga, diikutin ya kan, banyak juga anak sekolah. Udah sampai akhirnya disusirin kan tuh, mencar tuh, Bis. enggak sampai Blok M nih anak-anaknya. Oh, turun 5 bis itu nyampe ke Blok M. Nyampe di udah mencar sini, ngumpulin lagi, akhirnya sampai nyerang ke sono, ke sekolahnya penerbangan, ke depan gerbangnya. Udah gitu bubar lagi kan, di polisi kan, kumpul lagi di jalan apa gitu, gue lupa tuh. Lagi mau rencana nyerang lagi, polisi ini lagi kayak motor sergap. Gue kabur kan, gue udah tuh gue masuk ke itu apa Blok M, apa sih Blok M Pasar apa dulu kan, masuk toko-toko, gue kayak patu jenggel lagi. Udah ngumpul lagi di taman, cuman udah susah lah. Nah akhirnya ke SMA 70. Iya. Karena ada laporan SMA 70 mau damai. Oh iya. Sekalian dah tuh Karena dia juga lagi ribut sama penerbangan. Oh. Sama Purnama juga. Iya. Akhirnya gua kesana tuh, berapa orang tuh. Itu hari itu juga? Iya. Hari itu juga? Hari itu juga. Kesono gua tidak minuman lah, kan? Sama anak 70. Sampai diusir sama security-nya kan. Ini lagi kan bubar, janjian di suatu tempat, tapi akhirnya nggak bisa, udah banyak polisi, nggak bisa nyerang. Gagal hari itu gagal nyerang penerbangan. Awal pertama Yang udah pertama udah tembus sampai gerbangnya. Oh, tapi nggak nembus sampai sekolah. Nggak sampai gerbangnya doang. Tapi ada perlawanan? Nggak ada. Nggak ada lah, orang dia lagi ini upacara.
kan hari Senin. Gua kan berpikir pikiran gua begini, yang nggak disangka gitu. Oh, hari Senin. Kalau hari Sabtu dia kan udah siap. Iya. Makanya lu hari Senin. Hari Senin tuh Jadi- taktik gue. Jadi habis tuh gitu. sekolah tuh ditimpukin. Iya, emang sambitin aja kan. Itu aja. Nah, hari Selasanya gue dicomot Malaksus di kelas. Tahuan lu yang bawa. Enggak, jadi anak kelas 1, kelas 2 ada Ngegap. ada ditangkep Hmm. sama Laksus, masukin mobil kan. Hmm. Ya Laksus itu kan dia intel kan. Hmm. Dia kelas 1, kelas 2 tuh. Nah itu dia di apa di seksa lah ya kan, interogasi semua. Masuk. Enggak. Hah? Mau masuk lewat aja. Enggak apa-apa. Lewat sini aja. Iya. Ini yang paling kecil. Enggak, nomor 3 Hmm. semua ngarah ke gue kan. Hmm. Dan di lalanya tuh ada ininya, bukti itu Hmm. apa ya? Peta. Peta. Ah. Kan gue suruh bakar habis itu. Hmm. Apa ya? Pas gue dicomot di Laksus tunjukin, Hmm. waduh ada, ya udah nggak bisa ngelak kan. Tapi gue nggak sampai sempat ketemu sama anak kelas 1, kelas 2 itu. Hmm. Itu juga pas gue di sel Hmm. yang di tahanan itu bilang kemarin tuh ada anak sekolah juga ketangkep. Mungkin dia ngoceh. Hmm. Oh gue selidikin, akhirnya Tahu. bener tahuan pas gue udah keluar. Minggu gue di Laksus. Hmm. Ya itu aja. Oh, jadi ceritanya termasuk salah satunya nih orang yang saksi hidup tentang tawurannya ya rivalitas antara penerbangan dengan Budut ya. Walaupun sebenarnya masalahnya sih kesalahan sih ya dibilang kita juga ya. Iya. Dibilang kita juga, tapi permasalahannya karena di situ ada korban, bahasanya ini udah ada penusukan. Mungkin panas, kalau mungkin kalau kejadian cuman istilahnya fight doang, gebuk-gebukan nggak akan terjadi mungkin ya. Eh, Karena di situ kan udah ada ini udah ada istilah senjata nih, walaupun itu TSP doang. susah sih buat ya. Hmm. Kalau dia bicara ribut, solidaritas yang bicara, walaupun nggak pakai senjata juga. Iya. Oh berantem dong sama anak Hmm. Ono, Hmm. anak sekolah ini. Udah semua Jadi Iya. jadiin gitu. apalagi egositas ya, Budut gitu kan, Wah, kalau ada kecolek udah ada. Nah itu budut Iya. budut dilawan gitu. Kurang ajar nih kan. Hmm. Mesti kasih pelajaran gitu. Nah mulai kesananya baru mulai selatan tuh ribut mulu sama penerbangan gitu. Ya sampai Iya setelah sehari. iya. Iya, Setelah itu setelah ini kejadian itu kan, oh jadi kita udah pas nyerang besoknya udah ribut Iya, terus. ribut terus tuh Iya. selatan. Hmm. Pokoknya nggak boleh ketemu. Nah sama anak 70 udah mulai damai tuh situ Iya. di 89. Di 89 udah damai. Nah, Dia nggak ribut lagi. hmm. Sama 70. Makanya pas 86 Captun ikut ribut sama Budut jadi musuh. Tuh ada tulisan tuh Apaan tuh? 7 kali 10 Hmm. sama 70. Oh, jadi ada ini ya, ada kode ini ya perdamaian ya. Nah, Musuh. Nah, maksudnya Eh, jadi 7 Captun plus 10 Captun. kali 10 Iya. sama dengan 70. Oh iya itu SMA tuh. 7 gambir, 10 Captun, otomatis 70. Hmm. Itu musuh. Hmm. Ya sama 70 damai gitu-gitu aja. Hmm. Apa ya
nggak damai, beneran lah nggak. Ya asal enak-enak aja lah, pas lagi enak-enak Iya. gitu kan, kalau lagi nggak enak mah dienakin di nggak enakin. Sampai OSIS ngadain tuh OSIS 70, mengundang OSIS STM 1 Hmm. tuh. Ya antar OSIS temu, kebetulan gue juga diajak juga Iya. sebagai keamanan ya kan. Udah perdamaian lah secara resmi lah antar OSIS gitu kan. Cuman kan di lapangan kan Hmm. belum tentu sama Iya. hasil yang ini. Jadi di era 89 itu cuman SMA yang jelas-jelas istilahnya rival budut itu 7, 10, 70. Iya. Iya kan? Sedangkan masuk STM tuh mulai penerbangan. Nah, yang lain-lainnya kan belum ada kan? Ya Belum belum. ada. Jadi kita cuman iseng-iseng ini aja. Itu. Nah, mungkin di era masuk ke 90 ya. Era masuk 90 ya. Zaman gue tuh tahun 80-an enak. Enaknya. Naik bis pasti, kalau anak budut nih pasti kalau nggak pakai spidol Nah, pakai ini hmm, apa ya, pilok, hmm, pasti di belakang ditulis budut atau di keras ini. hmm. Ada anak sekolah lain rombongan lihat anak budut udah, kecuali ya itu 3 sekolah itu, 7 Hmm. Captun kalau ketemu di bis udah kita Betul juga ya. kalau sekolah lain mah enggak, biar kita banyak ke budut Iya udah. Udah dibikin aja ya. diamnya aja, walaupun dia nyari orang gitu, nyari musuhnya gitu, sekolah lain nih. Ya itu sedikit ya cerita tentang masa sekolah ya. Kita jadi sedikitnya tahu sejarah ya rivalitas, tawuran, muasal ya kan, yang mungkin jangan ditiru, walaupun sebenarnya kita tuh di budut itu bukan orang yang istilahnya atas asal sembrono aja dalam sesuatu. Dia punya strategi lah, bukan ya kenyataan sekarang tawuran atau kayak gimana tuh kayaknya kayak nggak punya strategi, asal Iya. frontal aja. Ya maaf ya, mungkin era-era yang sekarang ini ya gue bukan termasuk orang yang bergelut dalam sisi tawuran. Nah ini Om Wala termasuk orang yang sedikitnya pengalaman masa lalunya ya kan. Nah itu nggak perlu ditiru. Sedangkan kalau kejadian sekarang itu eranya udah berbeda. Era berbeda dalam artian kayak gini ya, kondisi di Jakarta itu udah beda dengan era 80-90 ya kan. Apalagi dulu kita masih kenakalan remaja ya. Akan remaja. Ya logikanya itu Iya. masuk 10 hari di Di- polsek. Polsek, Laksus. Itu nggak masalah kan, tetap aja Enggak. sekolah tuh nerima ya kan, Iya. masuk ke kategori kenakalan dan nggak ada proses ya kan. Apalagi istilahnya udah masuk ke mungkin secara cacat fisik ya, istilahnya tawaran yang lebih kesajam, itu juga kan nggak begitu diproses kan, Iya. nggak begitu diproses. Asal lu punya dana kuat ya lu bisa keluar. Tapi untuk era sekarang itu udah mulai kriminalitas. Iya. Ya kriminalitas salah satunya istilahnya. Dan di era dulu nggak ada BB, barang bukti ya kan. Barang bukti itu ya pokoknya kalau udah Jadi kalau dulu gini kok, barang bukti secara visual gitu. Iya. Senjata kita itu anak STM ya, Hmm. TSP pisau Carter. Ya Nah, ada juga yang bawa yang gede, tapi taruh itu kalau suatu saat misalnya anak sekolah nyerang sampai ke sekolahan, nah itu baru keluarin barang, keluar barang yang gede-gede gitu. Kalau sekarang kan kagak. keluarin barang gede dulu kan. Iya. Nah, apa ya? Niatnya juga dia beda. Kalau dulu kan kita tuh tahun 80-an sama musuh itu sekedar bonyokin lah kan gitu. Kalau sekarang kan matiin. Ada ya
ada fenomena ini juga buat medsos pengaruh. Jadi mereka bisa matiin musuhnya, diliput, rating mereka naik di medsos. Paham, tapi kita harus ya di sini ya ini mungkin kita pesannya kepada adik pelajar Iya. kita ya. Karena di sini kita itu bicara tentang alma mater, bukan bicara tentang yang lain. Nah, kalau kita bicara ini kan 80-an aja dia itu berpikir cerdik dalam sesuatu istilahnya permasalahan antar sekolah ya kan, kenakalan ya. Nah ente yang istilahnya mungkin di era-era sekarang gitu kan, sorry aja ya, kasus-kasus yang kemarin kan udah ketahuan gitu kan. Masalahnya apa? Bebek barang bukti visual ya kan. Iya. Mungkin istilahnya ada yang juga teman-temannya di video ini nyerang si A, nyerang sekolah si A di videoin terusnya diposting, itu kan barang bukti. Nah iya. Itu dari sisi yang itu, belum dari temen dari rival. Woi gue diserang nih, terusnya dia sekarang ya namanya handphone itu udah hampir semua punya kan, di videoin. Terus belum lingkungan, ya kan, kasus Kemayoran kan kenanya BB-nya kan ada dari Gojek, ada dari ini kan, Iya. itu dari itu akhirnya ujung-ujungnya nggak lama lu oke lu menang pada saat ini ya istilahnya, woi gue ngenain si A, itu kan akhirnya totalnya jadi korban, nyawa hilang, berapa hari kemudian diciduk. Iya, makanya apa ya, kalau dibilang gimana ya, bukannya bodoh atau apa, sembrono, dia visualin, ya kan, dengan wah bangga lah, benernya itu kan buat cepet dia orang mereka tangkap. Iya betul, dan ini cerita ini bukan istilahnya memberikan sesuatu ini ya, ini cuma sebatas ada sisi ternyata narsum saat ini memang punya cerita yang menarik dan untuk sebagai sejarah ya, Iya. bukan dari sisi yang mungkin om lebih banyak nakalnya. Ada kasus-kasus yang saya nggak mau cerita, atau mungkin om Wala juga akan cerita, tapi kalaupun mau tahu kita kan pengen tahu nih, oh ternyata penerbangan sama Budut itu di era Om Wala, Captun masuk di 86 era Om Wala, ya kan. Apalagi nanti ada cerita mungkin antara SMA sama kita kan, 89 juga tuh. 89 itu udah punya tuh berapa kejadian rekor. Iya, sama SMA 1 tuh 89 juga. Iya, 89. Nah itu yang mungkin ya jangan ditiru lah, tapi ada sejarah yang ya bukan nih istilahnya di sini kita nggak menceritakan oh cara masuk orang kayak gini, kayak gini, iya. enggak kan, atau misalnya nanti wah Om Wala itu orangnya dulu gini berapa orang nih. Gua nggak akan masuk situ Om, kecuali kalau lu mau cerita mungkin rating gua tinggi tapi gua nggak ogah ya kan. Kenapa? Imbasnya nanti ya kan anak cucu ente ini visualnya bakalan terekam, iya kan. Ente mau cerita kebujatan ente terusnya akhirnya anak cucu tuh tahu ya kan? Iyalah. Enggak kan. Enggak. Loh. Nah itu kalaupun cerita 89, kalau versi ente tahu nggak sih yang SMA ini bukan menjadikan ini, kita udah saudara sekandung sebenarnya. Jadi kalau sama SMA 1 itu gue tahu banget permasalahannya. Jadi waktu itu hari Sabtu ya masalahnya, itu kan ada acara di SMA 1 di dalam. Nah kebetulan anak STM 1 juga angkatan gue tuh si Rusdi itu dia kan gitaris ya kan, ikut diundang juga, ikut main sana. Ya anak mau lihat si Rusdi ya, yang itu teh dalam lah. Awalnya kan benernya malas nonton gituan ya kan. Acara juga acara anak SMA, juga enggak kagak kan gitu. Karena mau lihat temen main kita ke situ lah. Tuh berapa orang masuk ke dalam? banyak.
Akhirnya pas serius ditampil nih, wah anak mulai anak STM, Rese. bukannya rese, Enggak. enggak. Jadi pada duduk di panggung, terus pada naik panggung Iya, dikit-dikit iya. ingkrak gitu Ya, kan. kayak kita Rene Akbar lah gitu kan. Iya, Itu biasanya udah kena itu minuman. ya ada. Nah, nah pas gue lihat, gue kan diri aja kan, ngeliatin aja kan. Lihat. Nah, alumninya SMA 1 kebetulan temen gue minum juga di warung Ros. Dia panggil panitianya, nggak tahu ngomong apa, bisik-bisik, kemungkinan minta di stop dulu karena udah anak STM udah ini kan, udah naik ke panggung. Akhirnya di stop dulu tuh. Dari nggak kondusif. Di stop dulu. Udah anak STM kan kecewa lah, Iya. ya kan, balik kanan dong, banyak tuh. Itu baliknya sembari bel itulah kan ada di situ tengah, ya keren ya kan. baru jalan tuh, ya, tiap yang lewat sama inilah bu gitu kan. Udah gue liat si alumni ini maju tuh, terus nggak ada kan kejadian, gue di situ aja diri. Pas paling belakang, yang paling belakang udah habis pintu gerbang tuh. Salim. Salim. Ini siapa, cucu? Anak kecil, kecil. Ya, terus tonjok, gebukin lah, ini lah kaget lah kan, anak STM kan. Pada lari ke depan kan, keluar. Sampai di luar pagar, balik kan, anak STM kan balik, beribut itu. karena ada yang kena. Ya karena ditonjokin, iya. Nggak terima. Nggak terima, ribut tuh. Udah, ya, polisi datang, sain tuh. Anak siang datang, lanjutin anak siang. Ada apa ya kan. Itu. Lanjutin anak siang. Dia tuh Sabtu itu selesai deh tuh. Hari Senin, kelas gue kan pas di sono tuh, perbatasan itu tembok. Nah, Sabtu, Seninnya lanjut. Nah, Enggak, Seninnya gue belum masuk kelas, di kantin. enggak, pada saat Sabtu itu terakhir itu istilahnya udah bubar tuh. Iya, Udah ada babinsa segala. Ya udah sore juga kan, kayak ini. Tapi nggak ada korban kan. Enggak, Nah, gitu aja, maju mundur sambitan udah. Nah, Seninnya teman gue nih, teman kelas gue, man kelas hancur deh. Hancur di kantin tuh. Gue ke kelas dong, gue liat, buset, bolong. di atas plafon ada ini meja meja di separuh gitu kan, nongol. Gue nggak terima dong. Nah, anak SMA 1 juga gue lagi girang-girang gitu kan, Iya. di atas. Udah Senin pagi tuh. Senin pagi jadiin, Iya. main sampai sambitan. Terus tuh berlanjut tuh. Tuh baru keluar seminggu tuh di Laksus tuh. Iya. Orang Laksus juga gue masih Itu merah. kasus apa? Yang itu ya, penerbangan. Oh. Iya, terus. Gue sampai naik ke genteng atas, SMA 1. Gue jebolin gitu, genteng gue injek-injek. Anak cewek semua lagi, wah, bentar-bentar. Lu loncat. Naik tembok. Iya, loncat ke kelas mereka. Ke seberang. Enggak. Kan di perbatasan tembok itu kan ada kelas dulu. Iya. Dulu ada kelas.
dempet sama tembok. Gue naik situ. Ada berapa kelas tuh. Iya. Gue sekarang nggak salah jadi parkir ya. Oh iya, terus Gue buk kencengnya gue hancurin. Wah, anak cewek semua sih itu. Pada waduh, pada ketakutan ya kan. Nah, gue tahu di belakang itu ada pintu kecil kan. Ya, dekat rumah-rumah penduduk dulu kan. Nah, gue ke belakang, gue bawa anak-anak, jebolin itu pintu itu. Lu masuk dalam, udah pada masuk dalam tuh kan. Tapi gue nggak sempet ini, mau anak-anak aja ngancurin di dalam kan. Gue ke depan lagi, karena kan dia nyerbunya depan belakang tuh kan, depan belakang. Gue ke depan lagi. Nah itu gue cabut pelang SMA 1 tuh. koyak-koyak. Ya, cabut seret bawa keluar. Yang di foto itu? Eh, Yang di foto itu kan ada foto tuh, bukti. oh iya, itu udah diseret ke sekolahan. Ya, itu gue yang nyopotinnya gue. Akhirnya muncul ada molotov juga lah ya. Nah itu dari ini bukan. Jadi yang masuk dari waktu itu belakang itu duit, piala, apa dihancurin, dibakar gitu. Terus ruang kimia juga dibakar. Itu gua dia nyambitinnya pakai itu air keras, ini kimia. Oh itu Paru Yaman tuh para sekolah. Oh, udah Bang. Sementara terus Sampai jam berapa itu lama? wah lama sampai ini tuh sampai sore. Sampai sore. Akhirnya ada adem-ademnya. Ya kan pas dateng tentara sama polisi kan, anak SM suruh mundur, suruh masuk, nggak mau lah anak SM. Jadi di depan sekolah itu jalan, depan jalan tuh perbatasan tuh. Iya. Duduk. Bilang gitu kan, duduk. Udah jangan masuk sini aja dulu. Gue diri kan megang pipa di sini kan. Iya. Terus pagar betis kan sama ini. Udah gitu aja terus sampai ini nggak mau masuk. Iya. Gitu. Oh, itu udah adem tuh, udah bisa dipisahin. Jadi udah nggak ada sambit-sambitan, udah Enggak. sore tuh. Dia agak sore lah. Karena kalau nggak di pagar betis gitu, sampai perdamaian ya bikin tim ini Janjian. keamanan. Antara dua sekolah. Ya, gue salah satunya masuk tim keamanan. Anak STM ke Banteng nggak boleh ke sono. Oh, jadi nggak boleh main ke Budi, ke apa namanya, ke Gunung Sari. Iya, Pulangnya lu harus Banteng Banteng. atau Pasar Baru. Iya. Kalau anak SMA 1 ke Budi Tomo, nggak boleh ke Banteng gitu. Tapi katanya itu sudah Sama. ada isu cakung juga pada saat itu. Enggak sih, Enggak. cuma malam. Nah, pengakuan temen gue anak SMA 5 itu bener, mereka gabungan SMA 5 Captun sama berapa sekolah gitu. Itu malam-malam dateng sampai ke sekolahan itu. Cuman nggak sampai sempat ngerusak lah, Tapi kan ada anak siang. kan malam datengnya. Oh, nggak ada. Oh, rencananya memang mau inilah. Iya. Ya mungkin anak SMA 1 ya minta bantuan. Anak SMA 5 ya kan karena yang diminta bantuan dendam juga. Korban juga. Korban Sama juga. anak SM-nya. Ya itu hari Senin.
Selasa, Rabu, Kamis sampai akhirnya kondusif semua itu berapa hari? Seminggu Seminggu. bikin keamanan gitu. Pulang STM ke Banteng arahnya atau Pasar Baru, SMA ke Jembatan Budi. Dan selesai akhirnya sebulan itu udah akhirnya cair lagi. Cair lagi Cair lagi itu kapan itu? ya, Ada sebulan. jadi cairnya gimana ya? Nggak ini ya, nggak tanpa ini, tentunya cair aja. Masih ada ini sih sinisme gitu kan. Ya Iya. sinisme semua wajar sampai ujung-ujung di era tahun 90-an juga istilahnya anak SMA masih sinis sama anak STM gitu kan. Karena propertinya ada yang terbakar gitu kan. Pokoknya dalam perjanjian itu pokoknya kalau ada yang mulai duluan ya itu di ini gitu kan. Kalau Oke. dalam surat perjanjian itu kalau ada yang mulai apa? Ya diproses hukum gitu. Jadi Udah bukan masuk ke kenakalan, Iya. udah masuk masalah ke kriminal. Ancamannya seperti itu. Iya. Nah itu bedanya di era 80-90 ya kayak gitu kan, walaupun mungkin ada bentrok, ada kejadian ya nanti yang tadinya masuk ke kenakalan akhirnya nanti akan diancam dengan proses kriminal Iya. yang akhirnya masuk ke proses hukum gitu. Itu bedanya ya. Makanya ya pada ngerem lah gitu kan, masing-masing pada ngerem, terutama anak STM-nya karena ya ngeri juga kan. Iya. Oke, ini versi dari anak SM tentang kasus 89 yang cukup fenomenal dan ada beritanya sampai masuk ke berita nasional kan, masuk berita nasional dan ada foto-foto kita nyerang anak SMA 1 dan itu dulu ya, beda dengan sekarang. Lihat kondisi sekarang, yang di Jalan Budi Tomo itu cuman tinggal 2 sekolah. Mungkin dulu kita termasuk paling banyak ya, dari sisi STM ada 4 sekolah. Ih, Ada 4 sekolah ya. lebih lah, tahun 80-an lebih. Astama emang udah masuk ke situ. Astama ada, Astama 4 PGRI siangnya, STM 5 PGRI, STM Jaya STM Jaya memang lagi itu masih tahun 80-an lah. iya enggak, kita bisa era di 89 NT, di 89 NT atau era 80-an 89 yang terakhir istilahnya antara kita dengan SMA itu kan cuma 4 sekolah kan, 5 negeri, 1 negeri, 5 PGRI sama 4 PGRI kan. Astama Oh, Hasnama udah masuk. ada tahun 78 kan. Ini enggak yang bercokol di 89 dia masih ada. Ada. Eh, Terakhir itu oh terakhir. lulusan Sebelum PGRI 4 masuk. enggak, PGRI sama Hasnama itu beda ya ternyata. beda. Oh, beda. Jadi Astama sendiri Mhm. malah justru duluan Astama. Paham, kirain itu Hasnama itu setelah Hasnama nggak ada baru masuk PGRI. Hasnama itu dari istilahnya cikal bakal PGRI 4. Enggak, Oh, bukan. PGRI 4 tetap Hmm. sendiri. Nah, itu Jaya itu di 85 masih ada. STM Jaya masih. Masih. 89 terakhir itu STM Jaya. Oh, juga numpang juga di situ. Di ini BPKPT. Oh, dia di situ. Iya, Kalau Hasnama dimasuki ke kita di STM 1. di SM satunya. Ya itu, ya anggaplah seperti itu. Beda dengan kondisi sekarang. Mungkin era-era 90-an juga udah berubah. Di situ ada sekolah kan. Tahun 80-an tuh tadi malah udah ngasih tahu. Nah, tahun 90-an kita cuma 4 sekolah dan 1 SMA. Memang dulu emang ada terasa sedikit gap, ya kan? Sinisme atau apalah, ya kan, saudara sekandung tapi masih sedikit rada-rada kesel-keselan. Nah, berbeda dengan era milenial dengan perubahan SMK yang sekolah di Jalan Budi Tomo, terutama di STM untuk STM ya, gitu kan, udah perubahan dari SMK itu udah tinggal 1 SMK 1. Di era 2000-an mungkin masih ada ya, PGRI 10 udah masih ada, gitu kan. Nah, 5 itu tahun 98 itu udah
udah hijrah ke Cilincing di Cakung Rorotan. Rorotan. Nah, sekarang SMK 4 itu terakhir regenerasinya STM Negeri 5 98 itu udah di sana gitu. Dia itu masih bau-bau kelas 1 kelas 2 nya itu dia masih bercokol di Jalan Budi Tomo, tapi kelas 3 nya itu udah di SMK 4 itu tahun 98. Nah itu PGRI 10 yang mungkin PGRI 4 menjadi PGRI 10 SMK 11 sekarang ada di sebelah Nah tapi kan SMK 4. PGRI 5 nya kita nggak tahu nih, PGRI 5 nya itu kayaknya udah hilang kan, baru dimasuk di SMK 4 yaitu dari PGRI 5 sama jadi PGRI 11. PGRI 5 sama PGRI 4 jadi satu tadinya SMK PGRI 10. Oh. Nah, sekarang jadi PGRI 11. Oke, baru tahu nih. Jadi antara STM PGRI 5 dengan PGRI 4 itu dia bergabung menjadi PGRI 10. Yang akhirnya yang PGRI 5 itu masih menempati sekolah SMK 1. Iya. Nah, setelah itu ya kan baru dah mungkin masuk di era-era kita nggak tahu ya, mungkin di era-era 2004 kali ya, 2004 ya. Mungkin akhirnya jadi PGRI 11 dia mempunyai bangunan sebelahan dengan SMK 4. Yang itu ada sejarahnya itu adalah PGRI 5 dan PGRI 4 ya. Itu menurut Omoala ya, versi Omoala. Tuh. Nah, sekarang yang di Jalan Budi Tomo itu tinggal 2. Yaitu SMK 1 Jakarta yang dulunya STM 1 Jakarta dengan SMA 1 Jakarta. Itu tinggal 2. Ya kan? Dengan metode SMK yang SMK itu sekarang itu dengan ada TKJ dengan komputer masuk, itu komputer jaringan dan segala-galanya, ya kan? Itu perempuan masuk lebih banyak. Yeah. Beda dengan kita kan dulu, ya kan? Sekelas aja hitungannya saya sekelas tuh nggak ada, walaupun dalam satu rumpun 4 kelas itu kemungkinan ada 4 perempuan, tapi kelasan saya nggak dapat, ya kan? Belum tentu satu kelas 1 belum tentu. Iya, belum tentu. Kadang ujung-ujungnya kalau misalnya dia ada perempuan 1 di kelas itu digabungin biar ada temennya, ya kan? Jadi dalam satu kelas itu ada 2. Nah, itu SMK merubah pola yang tadinya STM jadi dibilang semi SMA, tapi dengan pola teknik kejuruan. Kenapa? Perempuan lebih banyak, ya kan? Jadi kalau bicara tentang, saya pernah nanya dari narasumber 2000, pasti gue mau tanya di situ pasti ada budut bercintanya nggak ala anak SMA? Saya yakin ada. Karena kenapa? Karena banyak perempuan, ya kan? Perbandingan itu tuh. Nah, perbandingan itulah yang akhirnya logikanya antara SMA 1 dengan SMK 1 Jakarta itu the pure pola-polanya pola-pola SMA, ya kan? Yeah. Otomatis kan nggak ada sesuatu yang kita pikir gitu kan. Dulu saya sampai istilahnya kita pun alergi masuk ke SMA, ya kan? Di era 80-90-an, ya kan? Dan anak SMA juga alergi untuk masuk, gitu kan? Nah, sekarang tuh kalau saya pernah nanya di antara anak-anak pelajar atau misalnya era 2000-an itu the pure, jadi nggak ada istilahnya kita tuh udah nggak ada dendam 89, ya kan? Antara SMA 1 dengan SM 1 udah pola yang udah berubah, yang akhirnya ngapain kita menciptakan itu, ya kan? Apalagi setelah alumni yang kita ngerasakan, selama lu ngaku pada saat bertemu seseorang lu alumni Budut, walaupun gue anak STM, gue ketemu anak SMA, diakuin, dirangkul, ya kan? Ibarat kata ada pepatah tuh kayak gini, ya kan? Kita lahir dalam satu rahim, namanya Jalan Budi Tomo, ya kan? Ya lu saudara gua, ya kan? Dengan pola-pola yang satu ada yang ya nakal, yang satu baik gitu. Nah itulah setelah alumni ini. Dan berharap jangan setelah alumni kita membaur. Saat inilah momentum, gitu kan? Anak SMK sama anak STM, ya SMK dengan SMA 1 tuh dengan nama di Jalan Budi Tomo
itu menjadi satu kesatuan yang mungkin bahkan lebih hebat lagi gitu kan. Itu pure gitu kan. Kalau perlu kita mau ngadain dulu, kita ada rencana planning kita ya, festival Jalan Budi Utomo yang dimotorin, yang akan digaungi dengan oleh Iluminya SM1 Jakarta, Ikat 1 Jakarta, berharap menggandeng dengan Ika Budutnya SMA 1. Planning gitu yang gagal yang berharap belum gagal sih, belum terwujud. Yang iya. berharap nanti di periodenya Ika 1 Jakarta yang dikelola oleh Bang Mukhtar ya kan, itu bergabung antara ya kan Iluminya dua sekolah, Ika Budut dan Ika 1 Jakarta, membuat sebuah konsep festival Jalan Budi Utomo. Itu pasti keren ya kan. Kenapa? Ya itulah, untuk merubah paradigma baru Budut dari yang lebih ke positif dan berkreatif. Iya. Ya. Oke Om. Nah itu, inilah sedikit cerita tentang masa lalu sekolah. Nah kita masuk ke cerita masalah usaha. Saya datang sini sih bukan pengen ngorek-ngorek masa lalu. Saya pengen sedikitnya bantulah pengusaha alumni. Nah Om bicara tentang sebelum masuk ke situ, setelah lulus ngapain? Setelah lulus ya Nganggur. kerja. Sempet kerja. Kemarin apa ya, namanya orang kerja ya, kadang-kadang sesuai jurusan, kadang-kadang kagak ya. Nah yang pertama dah, setelah lulus itu sesuai jurusan nggak, atau murtad dari jurusan? Sesuai. Itu berapa tahun? Kuliah nggak sempat? Nggak Nggak mau. Oh, iya. Mau dikuliahin Oh iya, tapi nggak mau. termasuk otak encer juga Om. Nggak apa ya, karena bayangannya gini, orang kuliahan tuh PR-nya tebel-tebel gini gitu kan. Gue STM aja malas belajar kan gitu, Buku cuma satu. buku bawa atuh. Enggak deh, gue mau nyari kerja aja kan gitu. Kerja lah, cari kerja. Ya waktu itu sesuai juga kan, cuman ya nggak lama. Emang apa ya, jiwa gue kan apa, jiwa Di lapangan ya. jiwa lama pemberontak lah. Ya kan? Jiwa pemberontak. Jadi kalau nggak sesuai, atau karena gue beberapa kali kerja gebukin teman kerja terus. Oke lanjut. Kita masuk ke wirausaha. Tapi emang ada tato budut tuh? Punya tato budut. Ada pudar. Oh, yang nulis budut. Iya, Itu waktu STM tuh bikin. waktu SM Siapa yang bikin? sama orang luar. Oh, kirain anak-anak. Ya udah, terusnya sekarang masuk nih wirausaha. Udah bergelut berapa lama nih bikin merchandise? Bener sih, udah ada 2-3 tahunan lah. 2-3 tahun. Ya 2-3 tahunan, cuman baru buka ada ini ya lama sih, November kemarin. Join sama siapa? Sama rekan-rekan yang ini aja? Enggak. Sendiri aja. Ya berharap sih ada yang mau invest, karena Produknya apa aja sih? ya utamanya apa ya, makanya namanya kan Fans Budut Shop. Fans Budut Shop. Bukannya Wala Shop. Nah, Wala ada Shop. dua. Wala Shop tuh buat yang umum. Jadi yang di luar Budut, di luar komunitas Budut pakai Wala Shop. Nah ini kan kaos custom, ada polyflag, print digital, bordir, sablon, satu pieces bisa. Nah ini ada yang perlusin, bisa di kaos, bisa di sweater, bisa di topi. Itu terima bikin redesign, remaster, new design. Itu siapa yang bikin Om?
ngedit juga. Gue apa ya? Jadi begini, awalnya itu bikin nih sama orang buat pakai sendiri. Nah waktu itu ada di Facebook, bisa ditunggu kan? Nah itu di daerah Jiung tuh, kesana lah gue kan bikin. Udah lama ternyata itu anak adik kelas SMP. Semula jadi vendor. Nah, terus gue berpikir gini, tadi mau bikin apa niatnya buat pakai sendiri, kenapa gue nggak usahain kan gitu ya kan. Terus di sini kan juga wilayah sini kan dekat percetakan apa ya. Jadi pakai ini buat gue nggak bisa desain, komputernya ngeliatnya pusing ya kan. Iya. Ya manfaatin aja lah. Gitu kan, Jadi- orang-orang. Jadi gue gini, di sini banyak tempat setting dan selain tempat cetak. Ini rata-rata berapa Om? Kalau langsung di sini kalau tangan pendek 90, Iya. kalau pesen 100, satu muka. Ini polypack nih. Ini polypack bukan? Ini polypack ya. Polypack. Ini kalau yang lengan panjang ini kayak gini nih. 120. 120. Tuh. Ini banyak nih contohnya sebelah. Banyak. Mampir aja, kalau mampir kemana Om? Ke Kepu Dalam Gang 7, Mayoran. Ini banyak. Ya ada juga yang ini kan. Ini topinya lihat Om. Iya ada topimu. Ini topinya. Nah ini Ini berapa nih? Nih? itu 60 topi. Ini topi 60. Teker ya. Ini kupluk pakai polypack ya. Polypack 50. 50.000. Budut tuan tuh. Keren juga nih. Keren nih. Ini 50. Tuh. Coba yang ini nih. Pas nggak? Tuh. Kalau ini nih. Ini keren. Terus apa mana lagi? Oh, muk tuh di atas. Muk di Muk. atas. Stiker juga, stiker buat Stiker. gratisan. Enggak. Yang satu lagi tuh, topi-topinya yang lain enggak ada. Hah? Belum. Ini budut 89. Orderan banyak banget anak angkatan yang 89. Nah. Gimana masalah pandemi? Nggak ngaruh nggak? Ngaruh banget. Ngaruh. Iya ngaruh. Ngaruh. Tapi tiap hari ada aja omset. Ada aja yang order. Ya ada lah 1-2. Ya semoga dengan munculnya ini makin banyak yang tertarik untuk melihat dan membeli. Gitu. Amin, amin. Bantulah, kan? Ya di sini salah satu visi misi dari channel YouTube Ayam Budutar itu adalah mencoba mempromosikan wirausaha para alumni Budut yang mungkin nggak banyak ya, tapi itu nggak bisa mencok satu mencok sini. Ini aja nggak di hari ini kita nggak janjian kan, kemarin saya nggak janjian ya kan, tapi emang dalam hati gue mau itu sama Ala. Walaupun sebenarnya si Gembot kagak datang kemarin nih kan, nggak janjian. Tadi emang mau rencana mau ngobrol dengan kepala sekolah, tapi berhubung beliau nggak ada, berhalangan, nggak bisa karena ada ini
ada keluarga yang meninggal, terus dia mau ke sono, ke mana, ke daerah Priok tuh, nggak jadi karena udah nanti aja buat pas gue lagi ada motor tuanya. Wis keren nih, besok juga kita akan coba meliput tentang hobinya salah satu alumni dengan motor tuanya. Udah, closing statement Om. Apa itu? Tentang apa itu? Ya motivasi lah, atau misalnya sesuatu yang misalnya kita nggak bisa membicarakan, gue nggak bisa, gue berusaha untuk kampanye stop tawuran, tapi ya sulit juga, tapi setidak-tidaknya ngasih inilah, edukasi atau motivasi semangat hidup, ya kan, nggak apa namanya, nggak pantang menyerah anak budut atau kayak gimana lah, ya kan. Oke. Buduter ya. Ya aneh, gue Usman Wala ya, kita sebagai anak budut ya, terutama untuk pelajar ya. Sekarang kan udah bagus lah ya kan, sarana prasarana ya, udah walaupun belum lengkap seperti sekolah-sekolah apa lain gitu, tapi udah bagus sarananya. Ya, harus diisi dengan hal-hal yang positif. Bentar. Telepon. Assalamualaikum. Iya di rumah. Nah, siap, ceng, siap. Lihat ininya, jam berapa itunya? Biasanya sih, biasa sih 2 atau 3 jam udah selesai. Yang penting itunya apa? Udah matang. Oh, ya udah ntar coba. Siap. Iya ya. Yuk. Assalamualaikum. Apa tuh? Orderan. Bikin banner 92. Iya. Lagi nerima orderan. Banner juga terima juga. Ya Apaan aja? sambilan aja. Iya. Palu gak ada ya? Enggak sih, apa banner lebih ini gue sih, kalau temen yang ini, temen SMP kayak temen STM kayak, gue kasih harga sono. Iya, bantu aja lah. Mm-mm. Ya udah lanjut tadi. Ya, Motivasi buat pelajar. untuk pelajar ya. Ya karena sarana dan prasarana udah lengkap. Ya diisi lah dengan hal-hal yang positif ya kan. Budut itu nggak usah dibesar-besarin Dengan sisi dengan sisi yang negatif. Karena budut itu ya udah besar gitu kan. iya. Udah besar. Jadi sekarang itu cobalah rubah image gitu kan, yang dulunya populernya dalam hal negatif, Itu tawuran. sekarang dirubah image-nya dengan yang positif. Kan bisa berkreasi, apalagi sekarang ada jurusan komputer, Ada jurusan multimedia. multimedia. Ada jurusan ini apa namanya, broadcast.
Iya. Anjir, keren banget om. Makanya Gua aja pakai handphone kayak gini dia udah kameranya cobalah ya bikin-bikin film pendek, iya. ya kan? Kalau mau istilahnya mau sekarang kalau hitungannya memang mau bener-bener istilahnya mengulas sesuatu tentang ini ya cerita tentang film pendek tawuran yang versi anak muda boleh juga tuh keren juga difilmin aja tapi tetap istilahnya ada sisi positif yang akan kita ambil Iya. di sana itu kan ini cuma sejarah aja. Terus buat alumni Ya buat alumni ya, gimana ya, tetap semangat. kita itu diwarisin mental budut kan, ya harus tetap berkreasi walaupun usia kita udah termakan usia gitu kan, dan harus tetap memberi contoh yang baik pada generasi penerus kita. Apalah kalau bisa kerjasama dengan pihak sekolah, ya kan, memberikan edukasi, memberikan motivasi pada pelajar-pelajar, pasti insya Allah pihak sekolah nyambut baik ya kan. Iya. Pokoknya kita mau ngasih motivasi nih ya kan, tentang apa yang gitu, yang jadi tentara kah, yang jadi polisi kah ya, yang apa yang di bidang teknik gitu. Silakan ke sekolah ya. Memberikan motivasi pada siswa-siswa gitu. Nah terus juga kalau bisa nih yang udah kedudukan enak ya kan di perusahaan, loker lah berikan ke pihak sekolah ya kan. Makasih banyak adik-adik kita yang lulus tahun kemarin, 2 tahun kemarin itu yang belum kerja ya. Prioritas lah untuk alumni yang baru lulus juga. Kalau ada bisa PKL di kantornya, rekrutlah siswa-siswa biasanya kelas 2 atau kelas 3 gitu sekarang PKL itu. Iya. Tinggal kerjasama aja sama pihak sekolah gitu, di jurusan apa gitu kan, bisa 1 orang kah, bisa 2 orang kah gitu kan, untuk PKL itu. Karena nyari PKL itu sekarang agak susah. Iya dengan kondisi pandemi kayak gini. Jadi kalau ada alumni ikut bantu support di kantornya bisa, itu sangat membantu sekali pihak sekolah gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Ya. Betul. Saya secara pribadi ya mohon maaf sama saudara-saudaraku SMA 1, terutama yang waktu itu di kala itu ya, tahun itu masih sekolah, tadi kelas 1, tadi kelas 2, atau kelas 3. Saya secara pribadi mohon maaf atas insiden itu. Walaupun awalnya apa ya, sebenarnya hal yang sepele gitu kan, cuma ya itulah jadi membesar sampai terjadi pembakaran. Sekali lagi mohon maaf untuk saudaraku alumni SMA 1 dan
yang masih sekarang bersekolah mungkin pernah dengar gitu kan peristiwa itu juga pada pihak sekolah. Sama satu mohon yang sebesar-besarnya ya. Udah belum minta maaf. Asal jangan habis ini dibully sama Nasir. Lu mau aja lu. Si Empot nih kurang ngajar nih, macam lu kayak gini. Tapi tulus kan? Insya Allah tuh. Iya. Oke, segitu aja ngobrol bersama alumni STM 1 Jakarta tahun 89 yang katanya itu satu tahun saya 88 ya kan? Dengan Bang Usman Wala alias Wala Ompong ya? Usman Ompong. Oh, Usman Ompong salah satu yang dulu eranya era gini. Ya, gitu aja. Semoga bermanfaat. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kita akan mencoba merubah sesuatu paradigma baru yang lebih positif, lebih kreatif, dan kita konten-konten ini kita ambil karena ngacak, bukan saya milih-milih atau kayak gimana. Ini banyak. Kalaupun ada channel-channel yang serupa, silakan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena saya nggak akan bisa ambil seluruh potensi duduk, apalagi bicara tentang lima sekolah itu yang terus beregenerasi dengan dua sekolah yang masih regenerasinya akan terus dan itu akan bisa saya pribadi dengan channel saya itu untuk ngambil itu semua. Itulah profil seseorang yang memberikan motivasi untuk para pelajar dan para alumni serta lingkungan sekitar. Hanya ini yang kita bisa. Saya nggak bisa om bilang kan datang potensi datang setiap hari Senin di upacara untuk memanggil motivasi pelajar. Saya nggak bisa, mungkin banyak yang nggak bisa. Mungkin dengan cara inilah saya ambil satu-satu saya datangin atau mereka datang ke saya untuk dipublikasikan. Semoga para pelajar dan alumni menonton. Oh ini loh, ternyata nggak kayak gini loh. Oke, gitu aja. Thank you untuk semuanya yang masih pengen jadi pelanggan tetap subscriber di I Am Budutar. Salam Budutar, salam sehat.